Salam dan bahagia, izinkan saya berbagi koneksi antar materi program pendidikan guru penggerak modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Iketut Wisana Arianto, CGP Angkatan 10 SMP Negeri 2 Banjar, Buleleng. Mari kita mulai dengan kaitan filosofi Pratap Triloka Ki Hadjar Dewantara yang terkait dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Pratap Triloka yang dibuat Ki Hadjar Dewantara terdiri dari Ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani sangat relevan dengan konteks pendidikan saat ini. Seorang pendidik tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus berperan sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing bagi peserta didik. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pratap Triloka, diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Mari ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita dapat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang diyakini oleh seorang pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini akan membentuk cara pandang, emosi, dan perilaku seorang pendidik, sehingga setiap keputusan yang diambil akan selalu berakar pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat. Dengan demikian, nilai-nilai yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik pula, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi peserta didik. Selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Coaching sebagai proses membantu seseorang mencapai potensi maksimalnya. Ini dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam konteks pembelajaran. Kegiatan coaching dapat menjadi alat yang sangat berharga bagi pendidik dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan bantuan seorang coach, pendidik dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efektif dalam konteks pembelajaran. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola emosi dan berinteraksi secara sosial secara langsung memengaruhi kualitas keputusan yang diambil dalam dunia pendidikan. Dengan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, guru dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan menyelesaikan berbagai masalah dengan cara yang etis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ketika membahas kasus-kasus yang melibatkan dilema moral, pendidik memiliki kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai yang diyakininya. Proses ini membantu guru untuk lebih memahami bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk cara berpikir dan bertindak mereka dalam berbagai situasi, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih sadar dan bertanggung jawab. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat agar berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman? Memutuskan dengan bijak adalah langkah awal untuk membangun lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi semua orang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang baik, kita tidak hanya meraih keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjamin kesejahteraan jangka panjang. Tantangan yang ada di lingkungan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika dan kaitannya dengan perubahan paradigma adalah: pertama, tantangan internal berupa konflik nilai. Setiap individu memiliki nilai-nilai yang berbeda, sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan tindakan yang etis. Kedua, tantangan eksternal berupa teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat menciptakan dilema etika baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Perubahan paradigma yang terjadi saat ini seperti perubahan nilai-nilai masyarakat dan perkembangan teknologi terjadi karena nilai-nilai yang selama ini dianggap universal atau mutlak dapat berubah seiring dengan perubahan zaman. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pendekatan pembelajaran yang memberdayakan siswa ini tidak hanya berdampak pada proses belajar mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Untuk mengatasi potensi murid yang berbeda-beda dapat ditempuh dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang beragam dari setiap siswa. Dalam model pembelajaran ini, guru tidak lagi mengajar semua siswa dengan cara yang sama, melainkan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik unik setiap individu. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid? Tindakan seorang pemimpin pembelajaran memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan siswa. Mulai dari suasana kelas, materi pelajaran, hingga pengalaman belajar sehari-hari, semuanya dipengaruhi oleh keputusan yang diambil. Hal ini pada akhirnya akan membentuk karakter dan kemampuan siswa secara menyeluruh. Kesimpulan akhir yang saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah, setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sekolah, mulai dari kualitas pembelajaran hingga kesejahteraan siswa, sehingga harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Penting bagi pemimpin pembelajaran untuk memiliki kerangka berpikir yang jelas, mengacu pada nilai-nilai dan visi yang diyakini, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dalam memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pemahaman saya tentang konsep-konsep di modul ini terkait dilema etika dan bujukan moral adalah, dilema etika dan bujukan moral adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat menjadi individu yang lebih bijaksana, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dilema etika adalah situasi di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, namun kita hanya dapat memilih salah satu. Masing-masing pilihan memiliki implikasi etis yang berbeda, sehingga kita harus menimbang dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Bujukan moral adalah situasi di mana kita dihadapkan pada tekanan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral kita. Tekanan ini bisa datang dari berbagai pihak, seperti teman, keluarga, atau lingkungan sosial. Hal yang di luar dugaan adalah berupa opsi trilema. Ini adalah sebuah konsep yang mengacu pada situasi di mana kita dihadapkan pada tiga pilihan yang sulit dan tidak menyenangkan. Istilah ini berasal dari kata dilema, yang berarti situasi di mana kita harus memilih antara dua pilihan yang sulit. Namun, dalam trilema, pilihannya menjadi tiga. Hal ini membuat pengkajian sebuah masalah menjadi lebih dalam untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Pengalaman saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema sebelum mempelajari modul ini adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Perbedaan yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini adalah, saya dapat wawasan baru mengenai langkah dan prinsip pengambilan keputusan yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dampak mempelajari konsep ini bagi saya adalah, sebelumnya, saya cenderung menyelesaikan masalah dengan mengikuti aturan saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya empati dalam pengambilan keputusan yang baik dan sesuai nilai-nilai universal. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin? Mempelajari materi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan saya, tetapi juga membentuk karakter saya. Dengan berpegang pada nilai-nilai kebajikan, saya yakin dapat menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat.